Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan malam hari ini, tepatnya malam minggu. Untuk malam ini kita akan bahas tentang rancang bangun sistem Flying Logbook online berbasis Laravel filament di Skadron 12 Lampung dengan pendekatan waterfall. Untuk fungsi dari logbook elektronik ini sifatnya untuk mempermudah masing-masing seorang pilot untuk merekod jam terbang, kemudian data medical check up, kemudian memudahkan pimpinan untuk memantau personilnya dalam akumulasi jam terbang pada masing-masing personil. Jadi aplikasi ini juga berguna pada pimpinan untuk memudahkan memantau anggota-anggota penerbangnya bila mana ada penerbang yang dia tidak merata jam terbangnya dengan pilot yang lain. Jadi yang awalnya bisa dicatat secara konvensional bisa lebih simple dengan menggunakan dengan Flying Logbook online tersebut. Kemudian untuk teknik pembuatan aplikasinya bisa dijelaskan dengan Kak Natasha. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dayu mengenai latar belakang kenapa kelompok kami memilih penelitian ini sebagai proyek dikarenakan di Skadron 12 Lampung itu masih menggunakan manual, yaitu masih memakai buku, yaitu kertas fisik untuk laporan penerbangannya. Nah, jadi sehingga menyulitkan untuk dalam pelaporan, prosesnya terlambat, lalu juga ada potensi hilang, kerusakan dokumen, serta untuk mencari datanya itu lama. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, dengan terus jadi digital, resiko kehilangan atau kerusakan dapat diminimalkan. Lalu pencarian datanya juga lebih cepat dan akurat, serta proses pelaporannya juga dapat dilakukan secara real time. Jadi segitu aja. Baik, di sini ada tujuan utama proyek. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun dan mengimplementasikan sistem logbook online berbasis web dengan menggunakan framework Laravel dan filament, yaitu tujuannya untuk menggantikan proses catatan manual menjadi sistem yang digital yang lebih efisien dan mudah diakses. Dan juga kelompok kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Lalu di sini ada manfaatnya itu bagi personel ada 5. Kemudahan dalam pencatatan penerbangan yang pertama, terus yang kedua ada akses data secara real time dan fleksibel. Terus yang ketiga ada pengurangan kesalahan manusia atau human error. Yang keempat ada peningkatan produktivitas. Yang kelima ada pelacakan riwayat terbang yang lebih baik. Lalu bagi instansinya sendiri manfaatnya itu yang pertama ada efisiensi administrasi dan pengelolaan data. Yang kedua ada keamanan dan integritas data. Yang ketiga ada meningkatkan kesiapan operasional. Yang keempat ada dukungan untuk mengintegrasikan sistem ke depannya. Oke, baik. Jadi penjelasan dari saya segitu
tentu saja dilanjutkan oleh langkah-langkah pengerjaannya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Natasha, silahkan. Oke, baik. Untuk langkah-langkah pengerjaan proyek pengembangan sistem yang kelompok kami kerjakan itu menggunakan metode waterfall. Jadi memang selalu ada evaluasi dengan menggali kebutuhan pengguna dengan mewawancarai langsung ya ke personel 12 kadron Lampung, yaitu Saudara Dayu, yang mengobservasi lapangan secara langsung, lalu mempelajari dokumennya secara fisiknya, prosedur standar operasi SOP, dan logbook yang telah digunakan untuk memahami alur kerja dan interaksi juga antar penggunanya. Lalu perancangan ini juga dilakukan secara bertahap, mulai dari pembuatan use case diagram, terus ada pengembangan prototype dengan Laravel dan filament, terus juga penulisan kode menggunakan Visual Studio Code, hingga evaluasi dan revisi berdasarkan masukan end usernya ya, dengan penggunanya langsung. Setelah itu penyempurnaan prototype mencakup pengembangan sistem final dengan Laravel dan filament, terus ada pengolahan database MySQL, dan instalasi sistem di server lokal atau di hosting. Serta juga ada pelatihan pengguna dan penyediaan dokumentasi bila diperlukan. Jadi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, kita juga uji coba lapangan secara langsung, evaluasi langsung dengan penggunanya yang akan menggunakannya, dan analisis hasil untuk membandingkan efektivitas sistem digital dengan sistem yang manual sebelumnya. Lanjut. Ya. Untuk ini bisa dilanjutkan dengan Kak Adela ya. Ya, halo. Untuk desain sistem perancangannya, flow chart flying logbook ini sesuai dengan fungsinya yang ada di aplikasi. Itu dimulai dari login user, lalu masuk ke dashboard, dan saat masuk dashboard sudah ada fitur. Kita memiliki fitur 4 fitur, flying logbook, aircraft, medical test, dan pilot certificate. Masing-masing sudah bisa untuk add data, edit, dan delete-nya. Dan saat sudah dimasuk prosesnya selesai pun sudah bisa langsung show database-nya. Untuk bagian database-nya, ya sudah itu. Untuk lebih ke bagian fungsinya bisa dengan Natasha. Hasil projectnya dari halaman dashboard, terus juga ada untuk fiturnya ada aircraft, terus ada logbook, medical test, sertifikat pilot, dan juga untuk list user ya, create dan ya ya. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi setelah presentasinya selesai ya. Lalu di bagian pengujian dan evaluasi, ini sudah diuji coba untuk memastikan semua fitur berjalan dengan yang diharapkan. Untuk login user, input data logbook, edit data logbook, hapus data, lihat riwayat, dan laporan ringkasan jam terbang itu berhasil semua, termasuk logout-nya juga. Ini tidak hanya logbook saja, untuk semua fitur sudah bisa fitur fungsi CRUD. Jadi semua uji cobanya berhasil. Untuk kesimpulan dan saran, kami berhasil mengembangkan versi awal aplikasi logbook digital. Versi awal ini telah dapat menjadi dasar penting untuk pengujian lebih lanjut perbaikan fitur serta peningkatan fungsionalitas berdasarkan masukan pengguna di tahap berikutnya untuk menuju sistem catatan yang lebih terintegrasi. Iya, boleh Kanat share screen untuk
Mas sistemnya? Ini aku dulu kali yang buka ya. Nanti pertama-tama ini di sistem login terlebih dahulu. Ini pertama kali login sebagai admin. Baik, ini untuk di halaman dari user administrator. Jadi administrator ini bisa melihat semua data dari semua pengguna. Di dashboard ini total dari semua pengguna, juga ada jumlah penerbangannya, ini semua pengguna. Ini juga ada untuk halaman aircraft, ini master, jadi hanya administrator saja yang bisa membuat list aircraftnya. Juga ada halaman flying logbooks. Ini juga data dari semua user. Ada untuk fitur medical test, ini juga semua user. Untuk halaman untuk user administrator bisa mengakses data dari semua user, ya, pilot, dan terakhir ada user. Ini untuk halaman admin, nanti akan lebih detailnya lagi untuk di user yang biasa, bukan administrator. Jadi di user biasa yang bukan admin itu hanya ada menu dashboard, flight logbook, medical test, dan pilot certificate saja. Oke, untuk flight logbooks mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Dayu. Untuk bagian flying logbook, untuk flying date sendiri, pelaksanaan terbang pada di tanggal itu, contohnya misalkan di tanggal 18 bulan Maret tahun 2025 menggunakan pesawat Cessna 172. Kemudian untuk pilotnya di sini Diana. Mungkin ini harusnya yang bagian dual itu co-pilotnya, itu namanya beda harusnya. Cuma ini mungkin karena untuk data sampelnya saja. Untuk duty-nya sendiri, untuk duty-nya training, mungkin bisa dijelaskan trainingnya di mana. Mungkin WIPO area atau WIPP area. Kemudian untuk flight time total, ini dalam bentuk menit. Jadi ini sudah pas 2 jam. Sama dengan data di bawahnya juga, sama 2 jam. Untuk create flying logbook-nya, jadi untuk flying date-nya ini, mulai dari D, misalkan tanggal sekarang, tanggal 7 bulan 6 2025. Kemudian untuk aircraft sendiri kita mengawaki pesawat apa, misalkan pesawat Cessna 172. Kemudian untuk pilotnya sendiri bisa diisi sesuai dengan nama kita, misalkan Diana, dualnya mungkin Alice. Untuk duty-nya sendiri bisa menggunakan kode ICAO bandara. Misalkan dari Jakarta ke Semarang. Misalkan kalau Semarang sendiri ICAO-nya WAHS, kemudian ke Halim itu WIHH. Kemudian untuk flying first pilotnya 2 jam lebih 15. Kemudian sama naik. Ini karena penerbangan siang, jadi yang diisi day flying-nya. Jadi sama, yang dualnya juga sama. Ulangi, itu day flying-nya dikosongi karena kita
karena kita as captain, as pilot. Kalau ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Kemudian untuk flight time total bisa diisi sama 2 jam 15 karena kita hanya 1 kali penerbangan. Kemudian untuk flight time first pilotnya bisa diisi 2 jam 15. Selanjutnya sudah sesuai, kemudian create. Mungkin untuk data flying logbook sudah terrecord untuk data yang terbaru di tanggal 7 bulan Juni 2025 dengan menggunakan pesawat Cessna. Di sini sudah sesuai untuk pilotnya Diana, kemudian dual atau co-pilotnya Alice, cutinya ferry flight dari Semarang menuju ke Halim, WAHS, untuk arrival-nya di WIHH. Kemudian untuk flight time total 2 jam 15 menit. Mungkin untuk pengisian data logbook sudah berhasil untuk sampelnya. Kemudian untuk medical test sendiri, jadi untuk setiap pilot dalam kurun waktu 1 tahun harus melaksanakan medical check up. Di sini untuk data terlampir untuk usernya sendiri, kita sendiri. Kemudian untuk date-nya yaitu pelaksanaan medical test-nya. Kemudian untuk training ini, jadi untuk medical test itu tergolong menjadi 2. Jadi untuk medical check up dan ILA. Jadi untuk medical check up itu 1 tahun sekali. Kemudian untuk ILA atau indoktrinasi latihan dan aerofisiologi di setiap 3 tahun sekali. Kemudian untuk hasil ini apabila terdapat remark untuk resultnya berupa fail. Namun apabila tidak ada remark, maka untuk resultnya sendiri sehat atau healthy. Kemudian untuk unit sendiri, jadi unit ini tempat di mana kita untuk melaksanakan medical check up. Seperti contohnya untuk Skadron 12 sendiri biasanya melaksanakan medical check up di Rumah Sakit Ridwan. Kemudian untuk ILA-nya sendiri di Rumah Sakit TNI AU Saryanto. Kemudian untuk membuat data medical test, misalkan saya sendiri, biasanya untuk pelaksanaan medical check up itu di hari di mana personel yang bersangkutan itu ulang tahun atau hari lahirnya masing-masing personil. Misalkan saya sendiri 15 Juli, berarti medical test saya habis di 15 Juli juga. Kemudian untuk trainingnya sendiri medical check up, misalkan saya ternyata ada kolesterol di atas 200, berarti resultnya fail. Kemudian untuk remarknya kolesterol di atas 200.
Untuk unit Rumah Sakit Ridwan. Oke, untuk data di medical test berhasil terlampir di bagian paling bawah dengan user Diana untuk date-nya 15 Juli 2024. Kemudian untuk pelaksanaan medical check up, untuk result-nya fail karena remark kolesterol di atas 200 untuk pelaksanaan di Rumah Sakit Ridwan. Oke, untuk pilot sertifikat sendiri, jadi untuk pilot sertifikat ini agar kita memonitor sampai di mana kita memiliki kualifikasi penerbangan, mulai dari awal di sekolah penerbang, lulus, kemudian kita melaksanakan sekolah penerbang 2 atau sekolah co-pilot, kemudian berapa tahunnya lagi sampai kita mendapat syarat untuk sekolah captaincy atau penerbang 1, kemudian kapan kita rilis as captain. Jadi bisa dimonitor di pilot sertifikatnya. Jadi untuk user sendiri, kita sendiri untuk tipenya ini sekolahnya misalkan sekolah penerbang 2 atau sekolah penerbang 1, kemudian untuk date-nya yaitu pelaksanaannya, kemudian untuk unitnya yaitu pelaksanaan di mana kita menempuh kualifikasi tersebut. Kemudian untuk kualifikasi ini menjelaskan apa yang kita tempuh di data tersebut. Misalkan untuk type-nya sendiri, misalkan Bell 412, L-nya 2. Bell 412, untuk date-nya 5 April 2025. Kemudian untuk unitnya bisa, karena kemarin saya baru rilis as captain Satgas Penerbat Papua. Kemudian untuk kualifikasi penerbang 1. Mungkin untuk data sudah terlampir, data yang terbaru. Untuk usernya Diana, type-nya atau tipe pesawatnya Bell 412. Untuk tanggalnya sendiri 5 April 2025. Kemudian untuk pelaksanaan pada saat di Satgas Penerbat Papua. Kemudian untuk kualifikasi penerbang 1. Untuk data aircraft, untuk di sini type-nya ada beraneka ragam. Di sini ada beberapa contoh. Ada Cessna 172, Piper, Diamond, kemudian Viper. Ini pesawat fixed wing semua. Mungkin bisa ditambahkan untuk new aircraft.
Kemudian untuk type-nya sendiri, misalkan saya sendiri Bell 412, untuk numbernya Hotel Alpha 5180, HA 5180. Untuk HA-nya di spasi, HA spasi 5180. Untuk data terlampir sudah masuk Bell 412 untuk Hotel Alpha 5180. Untuk pada menu flying logbook, jadi untuk aircraft yang ditambahkan tadi otomatis masuk di data aircraft-nya. Jadi ada opsi pilih di Bell 412-nya. Jadi apabila akan menambahkan aircraft, bisa masuk ke menu aircraft terlebih dahulu sebelum menuju ke menu flying logbook. Mungkin untuk usernya sendiri, jadi kita bisa memonitor dari sini personilnya siapa saja yang aktif terbang di Skuadron 12. Jadi untuk pembuatan usernya, misalkan saya sendiri, dayu@gmail.com. Mungkin untuk data user terlampir nama saya beserta emailnya. Dan tertampil pada di data pilotnya sendiri otomatis muncul nama saya karena sudah dimasukkan melalui user. Jadi dari pilot maupun dualnya sendiri muncul nama saya dua-duanya. Sekian presentasi dari kami. Semoga logbook elektronik ini bisa menggantikan logbook konvensional yang seperti ini. Jadi ini logbook konvensional yang pengisiannya manual, yang harus ditulis, bentuknya seperti ini. Kemudian beralih menggunakan logbook elektronik yang bisa dimonitor oleh atasan maupun dari kita sendiri. Semoga logbook elektronik ini bermanfaat untuk para pilot maupun punggawa yang ada di Skuadron 12. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.